Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik itu kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Sebelumnya sudah kita pernah bahas tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah dengan 3 wasilah atau 3 sarana, yaitu dengan tafakkur, dengan kalamullah atau melalui kalamullah, dan yang ketiga adalah melalui ibadah. Nah, di antara bagian dari mengenal Allah itu adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, mengenal Allah melalui nama-namanya. Kita perlu mengenal zat Allah, kita perlu mengenal sifat Allah, kita perlu mengenal perbuatan Allah atau af'alullah, dan kita juga perlu mengenal nama-nama Allah. Kalau kita ingin lebih dalam mengenal Allah 4 itu yang harus kita ketahui. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bagian penting dari mengenal Allah itu adalah mengenal Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama. Yang nama Allah ini tidak hanya sekedar nama. Kalau manusia itu namanya terkadang tidak sesuai dengan karakternya. Kalau nama kita itu terkadang tidak sesuai, walaupun harapan orang tua itu adalah nama itu adalah doa gitu ya. Jadi dengan memberi nama itu orang tua kita berharap nama yang diberikan itu menjadi doa. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian terkadang nama kita itu tidak sesuai dengan karakter kita. Ada orang dinamakan Untung tapi orangnya rugi terus. Ada orang yang namanya Selamat tapi orangnya tidak selamat. Ada orang dinamakan Sabar tapi orangnya belum tentu sabar juga. Tapi kalau Allah, nama Allah itu sesuai dengan karakter Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengenal nama-nama Allah itu kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih mendalam. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik yang disebut dengan Asmaul Husna. Dan nama-nama ini bukan lagi-lagi bukan hanya sekedar sebutan saja. Kalau kita berdoa menggunakan Asmaul Husna ini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Walillahi, dan milik Allah, asmaul husna, ya, dan hanya milik Allah asmaul husna itu, ya, nggak boleh dipakai oleh selain Allah. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kamu biha, dengan asmaul husna itu. Wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan biarkanlah, tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Ya, sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu memiliki asmaul husna yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita berdoa, ya, hendaknya menggunakan asmaul husna ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan ila wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, ya, 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ya, barang siapa yang menghitungnya. Nah, ini kalau kita hitung asma Allah betul nggak 99? Ya, pernah dihitung nggak, Pak? Kalau hadis ini menjelaskan 99. Tapi kalau kita telusuri itu, ya, nanti ada asmaul husna yang disepakati oleh para ulama, ya, ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang berbeda di antara para ulama itu, ya. Jadi ada nanti asmaul husna itu yang diperselisihkan di antara para ulama. Jadi 99 yang sering kita, ya, kita hafal itu, jadi di situ ada yang disepakati oleh para ulama, ada yang berbeda, ya, sehingga kalau dijumlah itu malah jumlahnya lebih dari 99. Jadi ada yang disepakati kalau itu asmaul husna, ada yang diperselisihkan. Tapi dalam hadis ini jelaskan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Nah, di antara asmaul husna itu ada yang disebut dengan al-ismul a'zam, ya, asma Allah yang agung. Jadi dari 99 itu ada yang disebut dengan al-ismul a'zam, asma Allah yang agung, yang jika, ya, al-ismul a'zam itu digunakan di dalam berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya, ya. Kalau dia meminta, maka Allah akan memberinya. Nah, ini diantaranya doa yang digunakan oleh Nabi siapa, Pak? Yang ditelan oleh ikan itu? Nabi Yunus. Apa doanya, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebutkan di situ la ilaha illa anta. Ya. Di dalam al-ismul a'zam itu kalimat ini
sering disebut. Ya. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah, ya, beliau menceritakan, ya, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u. Rasulullah itu mendengar seseorang berdoa dan dia mengatakan, orang itu mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus somad. Nah, ini kata kuncinya, ya, la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala faqala walladzi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza, ya, da'a bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang itu berdoa. Ya, di dalam doanya itu tadi, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku meminta kepadamu, bi anni, bahwa aku, asyhadu, bersaksi, annaka, bahwa engkau, antallah, adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya engkau, al-ahadus somad, yang maha esa, as-somad, lagi, ya, tempat bergantung kepadamu segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, ya, kamu telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang jika, ya, ia dimintai, jika Allah itu dimintai dengan menggunakan asmaul a'zam, ya, nama Allah yang maha agung tadi itu, maka Allah akan memberinya. Dan jika ia, ya, diseru dengannya, diminta dengannya, dengan asmaul a'zam itu, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, ini, ya, asma Allah yang disebut dengan al-ismul a'zam, nama Allah yang mulia atau yang agung. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asmaullahil a'zam, ya, atau asma'ul a'zam ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Abi Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, innal ismallahil a'zam fi salasi suwarin, sesungguhnya nama Allah yang mulia atau yang agung itu ada pada 3 surat minal Quran, dari Al-Quran. Yang pertama ada pada surat Al-Baqarah, yang kedua ada pada surat Ali Imran, yang ketiga ada dalam surat Toha. Ya, apa itu? Yang pertama adalah berbunyi wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ya, itu disebutkan lagi, kalimatnya adalah ada la ilaha illa huwa. Ya, kalau tadi disebutkan la ilaha illa anta. Ya, kalau tadi dalam doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, di situ disebutkan, ya, kalimat la ilaha illahu dalam ayat ini. Ya, juga disebutkan, ya, dalam firman Allah,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyum. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan dalam firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana. Ya. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Nah, ini ya, Asmaul A'zam itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam 3 surat. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, dan barang siapa ya yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Di situ ada 3 pendapat di antara para ulama mengenai kalimat man ahsaha daqalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Yang dimaksud dengan menghitungnya di situ apakah hanya dihitung begitu saja bahwa Allah itu punya 99 nama atau bagaimana? Nah, ini ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang dimaksud man ahsaha, barang siapa menghitungnya, ya, dalam pendapat yang pertama mengatakan menghitungnya sampai hafal dan menguasainya. Jadi bukan hanya menghitungnya saja, tapi menghitungnya sampai hafal dan menguasainya. Ini adalah pendapat Imam Bukhari, ya, berdasarkan hadis tadi, ya. Tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka beliau mengatakan yang dimaksud menghitungnya bukan hanya sekedar menghitung, tapi menghafal dan menguasainya. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah maknanya menanggung, ya, atau memikul, yaitu mampu melaksanakan maknanya. Jadi bukan hanya menghitung saja, tetapi harus mampu melaksanakan maknanya. Jadi Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik itu ya perlu kita teladani. Ya, kita melaksanakan itu, kita meneladani ya dari Asmaul Husna itu. Ya, di antaranya contoh misalnya, ya, Allah itu memiliki nama atau Asmaul Husna Ar-Razik. Ar-Razik itu artinya apa? Allah yang maha pemberi rezeki. Nah, itu perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus yakin bahwa rezeki itu sepenuhnya menjadi hak Allah, dan hanya Allah yang memberi rezeki, sehingga ya tidak ada orang lain yang bisa memberikan rezeki itu kecuali hanya Allah. Dan itu kita harus yakin, ya, harus percaya ya, karena terkadang ada orang yang kurang percaya berkaitan dengan rezeki, sehingga dia dalam mencarinya itu cari beberapa jalan pintas, ya, banyak jalan pintas. Apa contohnya? Ya, cari rezeki dengan jalan pintas, kurang meyakini, kurang yakin tentang rezekinya. Ya, padahal Allah itu adalah Ar-Razik. Kalau kita minta rezeki maka mintalah kepada Allah, dan Allah itu sudah menjamin bahwa orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum habis rezekinya. Ya,
orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum habis rezeki. Maka jangan khawatir. Ya, selama kita masih dikasih hidup oleh Allah, artinya jatah rezeki kita masih ada. Ya, karena hidup ya pasti begitu. Walaupun dia punya banyak, kalau jatah rezekinya habis, mati. Walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi kalau dia jatah rezekinya masih ada, dia akan hidup. Dan rezeki itu adalah yang dirasakan oleh manusia. Kalau yang dia tidak rasakan ya bukan bagiannya. Jadi bukan hanya sesuatu yang dimiliki saja, tapi yang dirasakan rezeki itu. Kalau yang tidak dia rasakan ya bukan rezekinya. Ya, orang itu punya kekayaan banyak kekayaannya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya banyak, ya, istrinya banyak, anaknya banyak, tapi mati juga. Ya, padahal dia punya segalanya, kok mati juga? Karena jatahnya habis. Yang banyak itu, yang dikuasai itu bukan miliknya, itu bukan jatah dia, bukan rezeki dia, rezeki orang lain. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mendatangkan rezeki itu. Nah, ini kita pelajari nanti Asmaul Husna, Ar-Razik itu luar biasa. Bagaimana Allah memberikan rezeki itu. Ini diantara contohnya. Jadi harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa hanya Allah yang beri rezeki. Yang ketiga, makna menghitung di situ adalah memahami dan menguasai maknanya. Ya, kita harus memahami Asmaul Husna dan menguasai maknanya. Ya, dan itu luar biasa kalau kita dalami itu Asmaul Husna itu. Ya, jadi kalau kita kaji lebih mendalam, masya Allah, ya, sangat luar biasa. Nah, di antara manfaat mengetahui Asmaul Husna adalah yang pertama, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengenal Asmaul Husna itu, maka kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di antara Asmaul Husna itu ada yang mirip-mirip. Ya, mirip-mirip tapi tidak sama. Bedanya sedikit saja. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah. Ya, berzikir di situ adalah dengan menyebut asma Allah. Banyak-banyaklah kamu menyebut asma Allah. Ya, wadzkurullaha dzikran katsira. Ya, maka ini kita dianjurkan ketika berdoa itu asma-asma Allah ini kita sebut dalam doa kita. Jadi untuk lebih mengenal Allah. Yang kedua adalah untuk menggunakannya dalam doa. Dan yang ketiga adalah untuk menambah keimanan kita. Ya, untuk menguatkan keimanan kita itu kita perlu memahami Asmaul Husna. Yang keempat adalah untuk merasakan kekuatan dan keteguhan. Jadi ada nanti Asmaul Husna, ya, kalau dibaca itu orang itu akan semakin teguh imannya, teguh pendiriannya, ya, terutama dalam menghadapi hal-hal yang berat dalam kehidupannya. Ya, maka dengan menyebut Asmaul Husna, asma Allah ini, maka dia akan lebih merasakan adanya kekuatan, keteguhan di dalam hati dan jiwanya. Nah, di antara manfaatnya juga kita
mengetahui Asmaul Husna itu adalah adanya ketergantungan dan keterpautan hati dengan Allah. Jadi dengan kita banyak-banyak menyebut Asmaul Husna ini, maka hati kita akan lebih terpaut, hati kita akan lebih kuat di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara Asmaul Husna itu bisa dikelompokkan dari 99 nama itu, bisa dikelompokkan karena ada yang mirip-mirip. Ya. Jika dikelompokkan maka bisa kita kelompokkan menjadi 6. Yang pertama adalah berkaitan dengan zat Allah. Jadi ada asma-asma Allah, nama-nama Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Ya, ada asma Allah di antara Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Haq, Al-Quddus, As-Somad, Al-Ghani, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Qayyum, itu berkaitan dengan zat Allah. Ada yang berkaitan dengan penciptaan Allah, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Badi'. Ya. Ini berkaitan dengan penciptaan Allah. Jadi maknanya bedanya sedikit-sedikit aja. Ya. Terkait dengan cinta dan kasih sayang Allah, ini banyak. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Wadud, Al-Latif, Al-Halim, Al-Afu, Asy-Syakur, Al-Mu'min, Al-Bari, Ar-Razik, Al-Wahhab, Al-Wasi'. Itu berkaitan dengan kasih sayang Allah, cinta dan kasih sayang Allah. Kemudian ada yang berkaitan dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ada Al-Azim, ada Al-Aziz, ada Al-Ali, Al-Muta'ali, Al-Qawi, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Kabir, Al-Karim, Al-Hamid, Al-Majid, Al-Matin, Al-Zahir, Dzul Jalali wal Ikram. Ada yang berkaitan dengan ilmu Allah. Ada Al-Muhaimin, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir, Al-Syahid, Al-Raqib, Al-Batin, Al-Muhaimin. Ada yang terkait dengan kekuasaan dan pengaturan Allah. Ada Al-Qadir, Al-Wakil, Al-Wali, Al-Hafidh, Malikul Mulk, Al-Hasib, Al-Muntaqim, ya, Al-Muqit. Nah, ini jadi 99 itu bisa dikelompokkan ya sesuai dengan maknanya, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara Asmaul Husna itu adalah yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi banyak disebutkan yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang Allah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Apa itu artinya? Jadi makna Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu maknanya sebenarnya sama, kasih sayang juga. Ya, bedanya di mana? Kalau Ar-Rahman itu umum, ya, umum, baik itu untuk orang beriman maupun untuk orang tidak beriman. Bahkan ya, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk-makhluk Allah tanpa kecuali. Ya, itu Ar-Rahman. Ya, cakupannya lebih luas. Tapi itu jumlahnya sedikit. Ya, beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifatnya lebih khusus, yaitu untuk orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluknya, kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah itu ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah itu menjadikan kasih sayangnya itu ya berapa? 100 bagian. Jadi Allah menciptakan rasa kasih sayang itu menjadi 100 bagian. 99 dari ya 100 itu, artinya 99% itu disimpan di sisi Allah. Ya. Sedangkan 1 bagian diturunkan ke bumi, 1%. Ya. Dengan kasih sayang yang 1 itu
para makhluk saling berkasih sayang. Jadi itu sifat Ar-Rahman, ya, untuk semua makhluknya. Tapi bagiannya hanya 1%. 1% dibagi seluruh makhluknya, sehingga orang kafir pun dapat, ya. Sehingga ketika ada kuda itu menginjak, ya, kakinya menginjak anaknya, ya, segera diangkat. Karena apa? Kasih sayang hewan kepada anaknya. Bahkan binatang buas pun, sebuas apapun hewan itu nggak akan makan anaknya, punya kasih sayang juga, ya. Jadi dengan yang 1% itu seluruh makhluknya itu dapat kasih sayang. Ini sifat Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim tadi yang 99% itu yang disimpan oleh Allah untuk diberikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang beriman. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat Allah, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim atau Ar-Rahmah ini adalah sifat yang paling dominan, ya. Kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluknya itu sangat besar. Bahkan seluruh alam semesta ini tercipta karena rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini sangat luas. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Wa rahmati, dan rahmatku, kasih sayangku, ya, wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu, ya, seluruh yang ada di alam semesta ini, semuanya itu adalah kasih sayang Allah. Ya, kita bisa bernafas itu karena kasih sayang Allah. Kita diberikan kehidupan itu karena kasih sayang Allah. Kita diampuni oleh Allah itu karena kasih sayang Allah. Ya, jadi Allah menciptakan kehidupan itu ya karena kasih sayangnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita itu ya bagian dari kasih sayang Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha, ya, maka akan aku tetapkan rahmatku lilladzina yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tuna zakata, dan mereka itu membayarkan zakat, walladzina hum biayatina yu'minun, dan kepada orang-orang yang mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Ini disebutkan bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa," ketika Allah itu menciptakan makhluk, ya, Allah membuat ketetapan kepada makhluk. Kataba fi kitabihi, Allah telah menuliskan di dalam kitabnya, di dalam Lauhul Mahfuz, ya, fahuwa indahu, dan kitab itu di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy. Apa yang ditulis oleh Allah di situ? Inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Ya, sifat dominan Allah. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Maka Allah itu, ya, kalaupun ada orang yang durhaka kepadanya, tidak lantas dihukum, ya, ditunda oleh Allah, ditunggu oleh Allah taubatnya, ya, ditunggu oleh Allah. Sampai kapan, Pak? Tunggu taubatnya oleh Allah? Sampai kiamat atau sampai napasnya sampai
tenggorokan. Tunggu oleh Allah. Ya, harapan Allah itu adalah dia mau bertaubat. Jadi tidak langsung diazab. Itu karena kasih sayang Allah. Allah murka tapi tidak langsung diazab. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang yang tidak baik, perilakunya tidak baik, jahatnya kelewat batas gitu, tapi umurnya panjang, ya ada, ya itu ditunggu oleh Allah taubatnya, karena kasih sayang Allah, tidak langsung dimatikan. Ya kalau nanti orang jahat itu langsung dimatikan oleh Allah, ya nggak ada orang yang sempat bertaubat, diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in kadzdzabuka faqul rabbukum dzu rahmatin wasi'atin." Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah wahai Muhammad, Rabbukum dzu rahmatin wasi'atin, Tuhanmu itu memiliki rahmat, kasih sayang yang sangat luas. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Ini tentang kasih sayang Allah. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan siksanya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa. Ini kalau sudah kelewat batas. Ya, kalau udah kelewat batas, ya itu sudah, kalau sudah diturunkan azab Allah, ya itu orang memang udah nggak bisa ditangani lagi itu. Ya selama masih, dan itu masih ditunggu oleh Allah. Selama di situ ada orang-orang yang masih melakukan perbaikan, ya, kalaupun di suatu daerah, suatu negeri di situ banyak orang yang jahat, banyak kerusakan, tapi selama di situ masih ada orang yang mau berdakwah, ya masih ada orang yang mau memperingatkan, ada orang yang mau memperbaiki, itu masih ditunggu oleh Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Ya, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah itu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Artinya Allah itu telah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Apa itu? Kasih sayang. Ya. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin, bahwa barang siapa di antara kalian itu yang melakukan keburukan bijahalatin, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, sumataba min ba'dihi, lalu dia bertaubat setelahnya, wa aslaha, dan mau memperbaikinya, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah itu adalah pengampunan Allah. Pengampunan itu termasuk bagian dari kasih sayang Allah. Azan Pak ya. Semoga silakan. Selamat. Kita lanjutkan Pak ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asma Allah yang berkaitan dengan kasih sayang, yaitu sifat atau asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian di antara asma Allah yang berkaitan dengan kasih sayang Allah itu ada Al-Wadud. Ya. Al-Wadud ini maknanya juga yang tercinta, yang tersayang, lemah lembut, ramah, dan manis. Nah, ini banyak disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau memerintahkan kepada umatnya, ya, untuk menikahi orang-orang yang memiliki sifat wadud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwajul wadudal walud, inni mukasirun al-anbiya'a yaumal qiyamah. Ya, Rasulullah merintahkan nikahilah wanita-wanita yang memiliki sifat al-wadud dan al-walud. Ya, maknanya apa? Ya, al-wadud itu kasih sayang juga, ya, cinta dan kasih sayang juga. Nah, di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan asma Allah al-wadud, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah al-ghafur yang maha pengampun lagi maha pengasih. Disebutkan di situ Allah itu adalah maha pengasih, al-wadud. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wadud di situ yang dimaksud adalah cinta yang murni. Jadi Allah itu memiliki cinta dan kasih sayang yang murni kepada hamba-hambanya. Kalau kita menyebutkan cinta sejati. Jadi kalau dalam hadis tadi disebutkan nikahilah wanita-wanita yang memiliki cinta sejati, cinta yang murni, lagi banyak anak. Nah, Allah itu memiliki asma al-wadud, artinya Allah itu mencintai hamba-hambanya itu dengan cinta yang murni. Ya, cinta yang murni itu bagaimana? Ya, cinta yang murni itu diantaranya ya cinta orang tua kepada anaknya. Ya, maksudnya bagaimana? Cinta yang walaupun dia itu, ya, biasanya orang mengatakan antara cinta dan benci itu bisa menyatu nggak, Pak? Cinta dan benci itu bisa menyatu nggak? Kalau orang tua itu benci anaknya apa cinta anaknya sebenarnya? Ya, jadi walaupun orang tua itu marah kepada anaknya, tapi orang tua itu nggak bisa membenci anaknya. Ya, itu cinta yang sejati. Jadi walaupun dia marah, nggak bisa dia benci. Walaupun disakiti, gitu ya. Walaupun dia disakiti, tapi nggak bisa benci. Jadi manusia itu meskipun dia itu sering melakukan kemaksiatan, sering mendurhakai Allah, ya, Allah itu cintanya kepada hambanya sangat murni. Ya, walaupun disakiti, walaupun dikhianati, walaupun Allah itu tidak pernah membenci hambanya. Walaupun perilakunya yang begitu itu. Jadi kalau orang tua tadi itu, ya walaupun orang tua itu marah semarah-marahnya sama anaknya, itu nggak ada orang tua yang benci anaknya. Sakit iya, disakiti iya, tapi dia menerima. Ya, termasuk wanita yang dia itu memiliki sifat al-wadud tadi itu, ya, walaupun dia itu disakiti oleh suaminya, tapi dia nggak bisa benci suaminya. Ada yang begitu, Pak? Ya, itu cinta sejati, cinta yang murni. Ya, maka ini termasuk, ya, kalau dalam membina rumah tangga itu harus ada ini. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu kasih sayang.
warahmah. Di antara mawaddah dengan ar-rahmah itu ya sama, kasih sayang. Nah, mawaddah itu lebih tadi, meskipun dia disakiti tapi tidak bisa membenci. Itu kasih sayang yang murni. Jadi Allah itu meskipun didurhakai ya, hambanya yang begitu bejatnya dan sebagainya, tapi Allah itu tetap mencintai hambanya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan wanita yang memiliki sifat al-wadud. Ya, karena sifat Allah itu harus diteladani oleh manusia. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku beritahukan kalian tentang wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni surga? Qalu bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala al-wadudul walud. Wanita-wanita penghuni surga itu adalah al-wadudul walud. Wanita-wanita yang memiliki cinta kasih yang murni dan banyak anak. Allati idza zalamat aw zulimat qalat. Yaitu wanita yang jika ia berbuat zalim, melakukan kesalahan, auzulimat atau dizalimi, qalat, dia mengatakan hadhihi nasiyati biyadika, ubun-ubunku ini ada di tanganmu. Ya, kepada suaminya ngomong begitu, ubun-ubunku itu ada di tanganmu. La adzuku ghamdan hatta tarda. Saya tidak akan menikmati tidur sekejap pun sampai kamu ridho. Ini wanita-wanita yang memiliki cinta yang murni. Jadi kalaupun dia disakiti suaminya juga tidak benci suaminya. Ini ya, maka tadi yang dianjurkan oleh Rasulullah, nikailah wanita-wanita yang memiliki cinta yang murni, al-wadudul walud. Dan itu termasuk dalam membina rumah tangga juga harusnya seperti itu. Ya, jadi harus dibina dalam kasih sayang yang murni. Jangan saling mencari kesalahan. Ya, jangan sampai kesalahan yang kecil jadi besar. Ya, jadi kalau memang itu cinta yang murni, kalaupun pasangannya punya kesalahan, jangan lantas dibenci. Kekurangan itu pasti ada. Ya, manusia itu banyak kekurangan. Coba kalau Allah itu gampang membenci hambanya, sudah habis itu, hambanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh Allah Subhanahu, inilah ya, di antara asma Allah al-wadud, di situ mengandung cinta yang murni. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ya pelajaran penting yang bisa kita ambil dari asma Allah yang berkaitan dengan kasih sayang itu adalah bahwa cinta Allah kepada hambanya itu adalah merupakan anugerah yang sangat besar. Itu nikmat yang sangat besar ya, yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yaitu cinta Allah. Ya, maka yang kita kejar dalam kehidupan Allah itu adalah apa, Pak? Yang kita kejar dalam kehidupan dunia dan akhirat, cinta dan ridha Allah. Cinta dan ridha Allah. Itulah makna pengabdian kita dalam kehidupan. Ya, jadi makna pengabdian kita dalam kehidupan itu adalah kita itu hanya mencari cinta dan ridha Allah. Dan cinta Allah begitu besarnya kepada hamba-hambanya. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan kamu sampaikan. Cukup? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.